Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota 3 orang. Saya bernama Muhammad Iqbal dan 2 teman saya yang bernama Gabrina Rizky dan Elia Ramadhani Putri. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Negara dalam Ekonomi Politik Islam. Sebelum memasuki pembahasan hasil presentasi kami, langkah baiknya kita mengetahui dulu apa definisi ekonomi politik Islam. Secara terminologis, politik ekonomi adalah suatu tujuan yang akan dicapai dalam kaedah-kaedah hukum yang diberlakukan untuk berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah suatu jaminan dalam tercapainya pemenuhan setiap kebutuhan pokok hidup tiap orang secara keseluruhan, tanpa mengabaikan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat. Baik, peran negara dalam ekonomi politik Islam. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala kebutuhan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Selanjutnya, dalam konteks ini, Al-Mubarak dalam bukunya yang berjudul Nilzaham Al-Islam Al-Iqtisadi mengutip ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka menggunakan besi itu dengan baik dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan yang menolong rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihat olehnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Mengomentari ayat tersebut, Muhammad Al-Mubarak mengatakan bahwa penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya kenegaraan untuk penegakan keadilan dengan kekuatan kekuasaan yang dalam ayat tersebut disebutkan enggan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan jika dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yang bernama Elia Ramadhani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Ramadhani Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang peranan negara. Dalam politik ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman, dan serta menindaklanjut para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Usaha mewujudkan itu dapat dilakukan dengan kekuatan aparat pemerintah atau tangan besi, apabila kondisi membutuhkannya sebagaimana dijabarkan pada Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 25. Fungsi negara adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas-fasilitas umum dan sistem jaminan sosial. Ashraf Ali dalam disertasi doktornya Political Economy of the Islamic State menyimpulkan bahwa filsafat kemasyarakatan Islam menggambarkan suatu masyarakat ekonomi yang didasarkan pada peranan negara yang luas di dalam bidang perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Sementara itu, Dr. Fazlur Rahman mengatakan bahwa kepentingan dasar dari keadilan sosial ekonomi negara harus mencampuri pribadi warga negara, sejauh keadilan sosial ekonomi yang menuntutnya. Selanjutnya, tata cara untuk mencapai semua itu ialah lewat pendidikan bukan paksaan. Menurut Muhammad Nijatullah As-Siddiqi,
Tak seorang pun membantah bahwa selama bisa diatasi dengan pendidikan, maka paksaan hendaklah dihindarkan. Tapi kita pun tak boleh ragu-ragu bahwa tujuan Islam harus dapat dicapai. Karena itu, paksaan dibolehkan bila usaha lewat pendidikan mengalami kegagalan. Untuk pelaksanaan tujuan ini menjadi kewajiban negara untuk menyediakan sumber-sumber daya, khususnya sumber-sumber daya yang langka atau intervensi pasar ketika kekuatan pasar berjalan tak terkendali. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Muhammad Nujatullah As-Siddiqi, peranan negara mencakup 4 macam. Yang pertama, menjamin tegaknya ekonomi dan bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan dan bila perlu melalui paksaan. Yang kedua, menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal, guna mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial. Yang keempat, perbaikan penyediaan sumber-sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, baik dengan bimbingan, pengaturan, maupun campur tangan langsung dalam proses penyediaan sumber daya itu dan distribusi pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Rizky akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jaminan sosial. Jaminan sosial menjadi rukun ekonomi Islam. Tanggung jawab langsung negara tentang jaminan sosial didasarkan atas hak umum seluruh rakyat terhadap sumber-sumber alam. Oleh karena adanya warga negara yang tak mampu bekerja atau cacat atau tua renta, mereka juga mempunyai hak yang sama terhadap sumber-sumber alam tersebut. Sistem jaminan sosial ini diatur di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berfungsi secara efektif pada periode Islam pertama dan pada periode sesudahnya. Para ulama fikih secara rinci membahas kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seluruh warga negara, seperti pemberian makanan kepada mereka yang sedang kelaparan. Demikian pula pemenuhan kebutuhan gizi bagi setiap orang. Kebutuhan dasar lainnya yang menempati prioritas tinggi adalah pakaian dan perumahan, dan tidak hanya itu, masih terdapat kebutuhan lain yang harus diperhatikan negara, seperti kebutuhan memelihara agama atau ad-din, akal, dan keturunan. Kebutuhan memelihara akal diwujudkan melalui pembangunan pendidikan dan sarana pendidikan. Kebutuhan memelihara jiwa diwujudkan dengan pendirian rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang memadai bagi rakyat, termasuk alokasi dana untuk keamanan kepolisian, militer, dan aparat lainnya. Untuk mewujudkan berbagai kebutuhan dasar manusia, negara membuat regulasi di bidang pidana, perdata, keuangan, dan sebagainya dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian. Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin. Penuhilah kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. Berilah upah kepada orang buta, orang yang mengajarkan Al-Quran, atau yang menghafalnya. Dan selama tidak memberatkan kas negara, didirikan rumah sakit di tengah masyarakat muslim, disertai dengan orang-orang yang sabar merawatnya dan dokter-dokter yang mengobatinya. Selain tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok, negara punya fungsi penting untuk memberi perundang-undangan baru yang mengatur dan memberikan bimbingan dalam kehidupan ekonomi. Arus produksi dan distribusi. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menganut paham laissez-faire. Dalam Islam, pemerintah harus mengatur arus produksi dan distribusi, khususnya mencegah terjadinya kecenderungan dan praktek monopolistik. Ada beberapa prioritas langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan distribusi tersebut. Yang pertama, sistem zakat dan kharaj sangat efektif untuk mengalihkan surplus kekayaan dari orang kaya kepada orang-orang miskin. Yang kedua, negara harus mengamati dan mengatur
pemerataan distribusi sumber daya alam. Ekonomi Islam tidak membenarkan terjadinya penumpukan aset sumber daya alam pada sekelompok orang tertentu saja. Penguasaan sumber daya alam yang dikuasai swasta harus dibatasi, misalnya 5.000 hektar sawit. Yang ketiga, jasa layanan masyarakat yang menghasilkan keuntungan, seperti kereta api, pos, dan telegraf, listrik, air, dan gas, harus dikelola negara. Yang keempat, jasa layanan masyarakat yang tidak menghasilkan, seperti jalan raya, tempat umum, tempat parkir, dan sebagainya, perlu disubsidi pemerintah dengan menggalakkan sumber para donatur. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Iqbal. Baik, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami kali ini yaitu negara sangatlah berperan dan sangatlah penting dalam perekonomian politik, baik itu politik Islam maupun politik konvensional, karena ia memiliki wewenang dan juga kekuasaan yang sangat luas untuk melaksanakan tugas-tugas perekonomian, dan ia juga dapat mencegah terjadinya hal-hal buruk dalam perekonomian. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.